Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya? Sehat ya? Dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan Pak Andri dalam mata pelajaran PTJ. Tentu saja untuk melanjutkan materi kita yang kemarin. Pak Andri sudah membawakan pelajaran yang pertama, yaitu mengenai sambung lepas huruf dari huruf alif sampai dengan huruf ba. Kemudian pada kesempatan kali ini Pak Andri akan melanjutkannya dari huruf to sampai ke huruf ya. Begitu ya anak-anakku semuanya. Untuk itu tetap simak video ini sampai selesai agar nanti ilmunya juga terserap sempurna. Begitu ya. Selamat menyaksikan video berikut ini. Baik, sebelum kita mulai mata pelajaran kita kali ini, silakan anak-anak diambil dulu buku modulnya, kemudian dibuka di halaman 19. Gitu ya, di pembelajaran 2. Di sini sudah tertulis halaman 19 pembelajaran 2. Baik, kita lanjutkan untuk huruf selanjutnya, yaitu dari huruf to. Itu ya. Baik. Dari huruf to. To itu dilambangkan dengan huruf T. Huruf T ya. Jadi nanti kalau kita misalnya anak-anak dapat tugas T gitu ya, berarti T titik bawah, ingat ada titiknya bawah gitu ya. Ini T ada titik bawahnya, silahkan dicermati. Kalau yang belum ada atau cetakannya ternyata tidak tertulis titiknya, silahkan dikasih titik di bawahnya, satu aja. Oke, sudah baik. Kemudian untuk to itu huruf aslinya adalah seperti ini, itu ya. Kalau ditulis di awal jadinya seperti ini. To huruf asli benar seperti biasa, kemudian ditarik ke belakang, misalnya tiba langsung dikasih di belakangnya disambung, tifa, tiko, apa yang lain gitu ya. Jadi langsung disambung, bisa disambung di belakangnya. Kemudian kalau misalnya bentuk akhir itu dia ditarik ke depan seperti ini ya. Kalau di tengah bisa nggak Pak? Kalau to itu, kalau to ini di tengah bisa. Jadi tinggal nanti ini anggap aja nggak ada garisnya ya, Pak Andri tulis di sini to. Nah seperti ini, dia bisa ditarik sana, bisa juga ditarik di sana, gitu ya. Itu huruf to. Kemudian sekarang huruf do. Huruf do itu dilambangkan dengan, atau kalau ditulis Latin itu dengan huruf Z. Tapi tidak Z saja, melainkan Z ada titik di bawahnya seperti ini ya. Jadi dilihat, dicermati. Kalau yang bukunya ini cetakannya tidak ada titiknya, silahkan ditambah titik zo. Kemudian huruf zo ini bentuknya sama dengan huruf to, bedanya ada betul sekali titiknya di atasnya seperti ini ya. Bisa juga disambung di awal, di tengah maupun di akhir, sama dengan huruf to karena bentuknya sama ya, cuman beda titik aja gitu. Baik, kemudian Pak Andri lanjutkan untuk huruf ain. Huruf ain ini kalau misalnya anak-anak tulis menggunakan huruf Latin itu dilambangkan dengan titik tapi di atas. Misalnya ya, karena di sini tidak ada contohnya, Pak Andri contohkan di sini, Pak Andri contohkan di bawah ini. Misalnya amilu. Nah anak-anak tulisnya adalah hurufnya A dulu, tanda petik di atas. Lah ini tanda petik ini adalah ain, A ini adalah fathah ya. Ini ain yang tanda petik di atas, A nya fathah. Berarti kalau amilu berarti a milu. Nah jadinya seperti itu, gitu ya. Baik, Pak Andri lanjutkan. Itu huruf ain. Ain bisa disambung di mana saja, Pak. Ain bisa disambung di mana saja, mau di depan, di tengah maupun di akhir. Baik, perhatikan contoh yang Pak Andri akan sampaikan ini. Ain di depan, di tengah maupun di akhir nanti berbeda bentuknya. Ingat, berbeda bentuknya.
Pak Andri awali dari yang pertama, huruf ain di depan. Lihat bentuknya seperti ini. Yang diambil apanya Pak? Yang diambil kepalanya. Ini tidak dipakai. Kepalanya kemudian ditarik ke belakang. Gitu ya. Ingat, untuk ini nanti beda. Berbeda di awal, di tengah, dan di akhir. Gitu ya. Jadi cukup diambil kepalanya yang di depan ya. Di awal diambil depan saja, kemudian ditarik ke belakang. Kemudian kalau yang tengah gimana Pak? Kalau yang tengah dia berbeda lagi bentuknya. Di tengah misalnya ini ya, di tengah dia di sini garis, kemudian dia seperti ini bentuknya. Iya. Ya, ditarik ke sana dan ditarik ke sana. Ya. Jadi berbeda sekali kalau untuk bentuknya. Oke? Paham? Baik. Kalau nanti di akhir dia bentuknya berbeda lagi, ya. Untuk perutnya ini sama saja, cuman yang sini berbeda. Ini tertutup, jadinya ini tertutup. Iya, jadi seperti ini. Jadi seperti huruf H atau Kho, cuman dia bunder kepalanya ya. Tidak, kalau H dan Kho kan cuman seperti ini, garis saja kalau di belakang. Cuman kalau dia menutup sempurna gitu ya. Hampir sama bentuknya seperti yang tengah, cuman dia perutnya ikut. Gitu ya anak-anak semuanya. Sama juga dengan ghoin. Ghoin itu kalau ditulis Latin biasanya hurufnya G. Tidak ada titiknya, G biasa. Kemudian kalau ghoin ini nanti sama, di tengahnya juga seperti ini, tertutup ya, tertutup. Tapi tidak bunder ya anak-anak. Jadi untuk ain dan ghoin itu bentuknya seperti apa ya ini? Seperti hampir seperti segitiga tapi kebalik ke bawah gitu ya. Terus dia tidak bunder. Kalau bunder nanti jadinya fa. Beda ya. Kalau diginin jadinya fa. Kalau ini agak kok ada garisnya kotak gitu. Jadi kalau misalnya kalian gambar segitiga gini juga boleh. Nah, Pak ulangi ya. Gambar segitiga gini boleh. Tarik ke sana dan tarik ke sana. Sama. Yang penting di sininya kotak. Kalau kalian bunder nanti jadi fa. Jadi ya anak-anak gitu aja. Baik, untuk ain, ghoin sudah. Di tengah, di awal maupun di akhir. Nanti lanjutkan ke huruf fa. Fa itu ketika nanti tulis Latin hurufnya F ya, saya F, fa. Kemudian kalau di depan dia seperti ini, bulat saja ya. Dia kan tadinya huruf awalnya seperti ini. Jadi kita ambil separuh, yang ini yang naik ke atas itu kita hilangkan, langsung disambung huruf berikutnya gitu ya. Seperti ini. Jadi tidak sampai, ini kan kalau sampai belakang melengkung ke atas ya. Cuman kalau dia disambung, dia diambil separuhnya saja, kemudian langsung disambung. Di tengah, seperti yang Pak Andri sampaikan tadi, di tengah dia bulat utuh. Kalau anak-anak susah, anak-anak boleh gambar lingkaran dulu seperti ini Pak Andri ini, kemudian ditarik di depan dan ke belakang. Ya, terus dikasih titik huruf fa gitu ya. Asal jangan kotak seperti ini. Kalau kotak atau bergaris seperti ini nanti jadi ghoin atau ain. Jadi hati-hati kalau fa dan go menuliskannya antara huruf pipih dan huruf bulat gitu ya. Harus diperhatikan. Kemudian kalau di akhir dia bentuknya sempurna, kembali seperti semula gitu ya. Itu fa ini berlaku juga dengan huruf ko. Bedanya adalah huruf ko itu titiknya dua. Kalau satu itu fa, kalau ko itu hurufnya dua. Di depan dia cuma diambil di betul sekali. Di depan ini setengah aja, yang buntut belakang yang naik ini enggak usah. Kemudian ditarik disambung ke huruf selanjutnya. Di tengah sama, yang penting bulat ya. Iya. Huruf ko seperti ini. Kemudian di akhir dia kembali ke bentuk semula, ke bentuk aslinya, cuman di belakangnya langsung disambung. Ini kalau ditulis dengan huruf Latin dia adalah menggunakan huruf Q ya, Q atau Q. Kemudian selanjutnya hurufnya adalah kaf. Nah, coba lihat yang ini nanti akan berubah juga. Jadi kalau kaf ini adalah ketika kalian tulis menggunakan Latin nanti dilambangkan dengan huruf K gitu ya, kaf. Coba kalian lihat di sini, kaf ini bentuk aslinya seperti ini, seperti ada hamzahnya di tengah ya gitu. Baik, kemudian kalau dia di awal gimana Pak? Kalau dia di awal, kalian lihat yang diambil tengahnya aja, diperbesar, tengahnya aja diperbesar. Coba kayak apa?
Ini kan kalau sempurna seperti ini. Cuman kalau dia disambung di awal, diambil depannya aja. Ini langsung membesar gitu ya. Terus disambung seperti ini. Diambil tengahnya aja. Gitu ya. Yang L-nya ini enggak usah. Itu kalau di tengah. Kalau di depan maksudnya. Kalau di tengah sama, seperti ini juga, cuman dia ditarik ke depan dan ke belakang. Bentuknya sama ya. Awal dan tengah sama. Di akhir dia kembali ke bentuk semula. Jadi seperti bentuk aslinya. Itu huruf kaf. Baik, Pak Andri balik, lanjut ke huruf selanjutnya. Huruf selanjutnya ada huruf apa? Setelah kaf. Betul, ada huruf lam. Lam itu dilambangkan dengan huruf L. L, baik. Huruf L ini nanti kalau kalian menuliskan ke dalam huruf Arab, hurufnya aslinya seperti ini. Jadi ketika kalian mau sambung hurufnya di depan, ini diambil separuh saja. Iya, yang itu hilang ya. Langsung disambung jadinya seperti ini. Ini di awal. Kemudian kalau di tengah gimana Kak? Kalau di tengah langsung ini aja. Iya. Ini ke depan, ini ke belakang. Ya. Ya, gitu. Itu kalau di tengah. Kalau di akhir dia kembali ke bentuk semula seperti ini. Seperti itu ya. Iya. Baik, sekarang kita ke huruf M. Huruf M lagi. Huruf mem gitu ya. Huruf mem itu dilambangkan dengan huruf M kalau ditulis dengan huruf Latin. Betul sekali. Jadi ketika nanti menulis huruf Latin mem itu lambangnya huruf M ya. M. Kemudian mem ini disambung di tengah, di depan, di tengah maupun di akhir bisa. Ya, perhatikan. Kalau di depan nanti dia berubah bentuk ya. Agak berbeda dengan bentuk aslinya. Bentuk aslinya seperti ini. Kalau nanti dia disambung di awal, dia seperti ini, seperti kepala semut. Jadi anak-anak membuat kepala semut seperti ini. Iya. Langsung disambung ke huruf selanjutnya. Itu kalau di awal. Kalau di tengah Pak, kalau di tengah tinggal hurufnya sama dengan yang di awal, tinggal disambung saja. Ya, sama bentuknya ya. Bisa ditarik ke sana maupun ke sana. Kemudian yang di akhir ada dua jenis. Ada yang sama seperti bentuk aslinya. Ada juga sama dengan yang bentuk tengah dan depan ini, tapi ada buntutnya seperti ini contohnya. Misalnya ya, ini mem di akhir. Nah, seperti kepala semut juga, cuman dia punya buntut ke bawah. Bebas. Kalau ini anak-anak boleh pilih yang versi Pak Andri ini atau mau versi buku ini sama, boleh. Yang penting disambung ya, jangan dipisah-pisah karena hurufnya disambung. Misalnya sambung. Itu untuk mem. Sekarang kita lanjut ke huruf nun. Nun itu dilambangkan dengan huruf N. Nun itu seperti huruf ba, ta, sa. Cuman bedanya dia huruf titiknya satu di atas. Gitu ya. Titiknya satu di atas ketika disambung di depan, di tengah maupun di belakang itu sama dengan ba, ta, sa. Sama. Di depan dia diambil ujungnya saja. Tengah, iya itu hilang. Langsung ditarik ke belakang. Kalau di tengah dia hanya seperti huruf I Latin tapi ya. Huruf I Latin tapi bukan, itu huruf nun. Langsung disambung ke huruf depan atau ke huruf belakangnya. Ini yang tengah. Sekarang kalau huruf di akhir dia kembali ke huruf semula gitu. Mudah ya, kalau nun ini masih sama dengan ba dan ta. Itu huruf paling mudah ketika disambung atau dilepas. Tak lanjutkan ke huruf waw. Ke huruf waw itu menggunakan atau dilambangkan dengan huruf W kalau ditulis Latin. Huruf waw ini apabila ditulis di awal itu tidak bisa disambung. Jadi bentuknya gimana Pak? Ya cuman bentuknya seperti ini tapi tidak boleh disambung. Jadi cuman ini. Misalnya Pak Andri punya kata wahid. Wa sempurna seperti biasa, hidun. Nah, ya seperti ini, nggak boleh wah ini disambung ke sana, itu salah ya, salah. Jadi yang benar adalah wahid. Nah, wahidun ini baru benul betul gitu ya. Baik, itu huruf wawu.
Pak dilanjutkan ke huruf H. Huruf H itu adalah dilambangkan dengan huruf H. Ingat, kemarin ada huruf yang menggunakan H titik bawah. Hati-hati loh ya. Kalau huruf H ini adalah huruf H-nya biasa, tidak ada titiknya. Huruf H apabila dia belum disambung atau bentuk aslinya seperti ini. Itu ya. Ketika dia disambung di awal atau berada di awal, dia seperti ini sama bentuk aslinya. Tinggal disambung saja, tidak dipotong-potong. Gitu ya, enak. Kalau H itu enak. Kemudian kalau di tengah, di tengah itu nanti dia berubah. Bentuknya menjadi seperti ini. Misalnya ini garis ya. Ini di tengah. Iya. Seperti huruf B ya, seperti huruf B. Iya, di tengah seperti itu. Kemudian kalau di akhir Pak, di akhir dia biasanya berubah menjadi seperti ini. Ada yang seperti ini, seperti aslinya. Ada juga yang seperti ini. Iya. Iya, seperti itu ya. Iya. Jadi itu. Kemudian huruf alif lam. Alif lam nanti itu adalah terdiri dari dua huruf. Huruf apa dah? Anak-anak semuanya? Iya, ini sudah ada katanya alif dan lam. Jadi dua huruf alif lam ya. Kalau disambung seperti itu bisa disambung di depan atau di tengah atau di akhir tidak Pak. Kalau itu tidak bisa disambung. Jadi dia kalau berdiri ya berdiri sendiri gitu ya. Baik. Kalau misalnya nanti anak-anak menggunakan huruf alif lam ini nanti biasanya menggunakan di bahasa Arab biasanya la. Nah, la ini artinya tidak. Gitu ya. Naam artinya iya. Iya gitu ya. Nanti sama Pak Azian itu. Baik, Pak Andri lanjutkan ke huruf yang selanjutnya yaitu huruf hamzah. Hamzah ini kalau misalnya dia disambung, dia nanti jadinya seperti ini. Huruf hamzah tidak bisa sendiri. Dia harus dibantu ya mati atau ya yang hanya sebagai tumpangan saja. Jadi kalau di depan dia seperti ini. Ya. Kalau di tengah nanti misalnya dia sama alif, dia gabung sama alif ya, seperti ini. Nah, ya. Kemudian kalau di akhir jadinya seperti ini, menumpangi huruf ya. Jadi ini bukan ya ya, jadi ini tumpangan saja untuk huruf hamzah. Yang terakhir yaitu huruf ya dilambangkan dengan huruf y. Kemudian hurufnya seperti angsa yang ada titik duanya ya. Kemudian nanti ketika mau ditulis disambung, dia di depan ya. Perhatikan kalau dia di depan, kita ambilnya seperti huruf ta, sa dan ba. Ya. Seperti ini, bedanya dia titiknya 2 di bawah. Kalau ta di atas titik 2, kalau ini ada titik 2 di bawah. Baik. Seperti itu. Kemudian kalau di tengah seperti apa, Pak? Kalau di tengah seperti ini jadinya. Ya, ini ditarik ke sana, ini ditarik ke sana, gitu ya. Ini tarik ke sana, ditarik ke sana. Sama dengan bak dan tak. Kalau di akhir dia kembali ke bentuk semula. Gitu ya. Atau ada juga yang cuman diambil badannya saja, kepalanya tidak. Gitu. Itu ya. Baik. Demikian tadi anak-anak semuanya, sambung huruf dari huruf to ya sampai huruf ya. Kemudian nanti kalian coba berlatih, itu banyak sekali ruang kosong yang memang harus kalian isi, kalian latih supaya nanti tidak hilang. Kalau sudah diajari sama Pak Andri kemudian tidak dilatih dan akhirnya hilang, gitu ya kan, sayang sekali. Baik, coba Pak Andri perlihatkan sedikit contoh yang sudah digabung ya. Di sini Pak Andri membuka halaman 24. Coba kalian lihat yang bagian atas. Ini tadi bentuk-bentuk yang di awal, di tengah dan di akhir yang lebih sempurna dan lebih bagus. Ya, tulisannya seperti ini. Bisa kalian buka. Lihat ya, baik. Nanti kalian bisa isi di bawahnya atau di sampingnya ini. Kalian boleh berlatih sendiri. Kemudian besok ketika Pak Andri sudah siapkan soal, kalian bisa mengerjakan, gitu ya. Baik, ini ada kaf, lam, mim, nun, gitu ya. Huruf di awal, di tengah, di akhir. Sudah. Baik, ini wawu, ha, dan ya. Gitu ya anak-anak semuanya. Baik.
Itu pelajaran Pak Andri untuk episode yang kedua ini mengenai sambung lepas huruf dan mengenai huruf yang diganti Latin. Jadi anak-anak harus memahami itu dan besok kalau ada soal sudah bisa mengerjakannya. Baik, gitu ya. Baik, itu tadi pelajaran yang Pak Andri sampaikan. Semoga bisa membantu mempermudah kalian dalam memahami sambung lepas huruf. Jadi kalau kalian mau pintar, harus rajin-rajin berlatih. Di dalam buku ini sudah banyak sekali latihan-latihan yang kalian bisa isi setiap saat. Jadi ketika kalian lagi tidak ada kegiatan, boleh sambil mengisi mana soal yang kalian suka. Itu ya, kalian pilih saja. Di buku ini sangat lengkap sekali untuk lepas sambung hurufnya. Begitu. Pesan Pak Andri, selalu patuhi protokol kesehatan, gunakan masker ketika keluar rumah, cuci tangan setelah berkegiatan apapun juga, dan satu lagi, tentunya jangan pernah tinggalkan sholat sunnah maupun sholat wajib. Begitu, demikian pertemuan pada episode kali ini. Semoga membantu kalian dalam belajar, dan kita akan sambung di video-video selanjutnya. Sekian dari Pak Andri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Muhammadiyah Klaten Utara, cerdas, kreatif, berakhlak mulia. Dadah.